Ya, mau ke pasar, mau ke Betul. mall, tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Apalagi kalau ke mall. Sekarang sudah banyak mall yang menyediakan touchless facilities, ya itu sangat luar Ya, biasa. itu. Dan juga kalau bisa cashless lah ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana persiapan sejumlah pusat perbelanjaan untuk menghadapi era normal baru ini, kita telah terhubung dengan Ibu Ellen Hidayat, selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta. Selamat pagi, Bu Ellen. Apa kabar? Selamat pagi. Pagi, Oke, Ibu. Bu Ellen, ini bagaimana sejauh ini persiapan para pengelola pusat belanja, khususnya di DKI Jakarta dalam menghadapi masa normal baru ini? Untuk pengelola pusat belanja di DKI Jakarta, semuanya mengikuti protokol kesehatan yang sudah diwajibkan. Jadi pada saat memasuki pusat belanja itu ada tanda-tanda antrian sehingga tidak berjejal ataupun menumpuk. Kemudian pada saat memasuki pusat belanja tentu harus diukur suhu tubuh dan pengunjung wajib menggunakan masker. Khususnya untuk karyawan selain masker juga menggunakan face shield ataupun juga sarung tangan untuk di resto-resto. Nah, pada saat masuk ke pusat belanja tentu disediakan hand sanitizer dan juga ada yang menyediakan wastafel bisa digunakan. Selain untuk tanda-tanda, kami memberikan pengelola itu memberikan tanda-tanda direction yang bisa diikuti oleh pengunjung sehingga diupayakan tidak terjadi pengunjung sampai berpapasan satu dengan lainnya. Selain tentu untuk lift juga kapasitasnya terbatas, yang dulunya misalnya bisa 15 sampai 20 orang, sekarang hanya 7 orang. Untuk escalator kami membatasi juga untuk berjarak kurang lebih 1 meter, yaitu dengan 3 step, di mana ada tanda pengunjung boleh berdiri. Jadi satu sama lainnya itu berjarak. Selalu yang penting di dalam memasuki pusat belanja adalah physical distancing. Untuk itu beberapa tempat seperti musola itu juga sudah diatur sedemikian yang berjarak. Kemudian juga untuk public facility seperti toilet itu juga harus ada antrian dan juga jarak ya, tetap harus ada jarak. Jadi memang Resto-resto sudah dining diatur ya. kami berikan tanda-tanda di mana meja ataupun kursi boleh dipakai, di mana tidak boleh dipakai. Demikian pula dengan food court. Dan setiap malam ini, setiap hari boleh dikatakan pusat belanja juga melakukan desinfektan terhadap area-area publik yang sering digunakan. Namun Baik. sekarang memang ada beberapa pusat belanja, sebagian besar pusat belanja mulai melakukan peningkatan ataupun penyempurnaan terhadap peralatan yang digunakan dengan 100% touchless. Jadi kalau naik lift tidak perlu menyentuh, kemudian juga hand sanitizer tidak perlu menyentuh, wastafel juga airnya juga pakai yang otomatis, kemudian untuk penghitungan pengunjung juga menggunakan QR card. Jadi QR code ini bukan untuk tracing people yang COVID-19, tetapi itu hanya untuk menghitung jumlah pengunjung karena di DKI ini kan dibatasi pengunjung masuk ke pusat belanja, yaitu sekitar 50%. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Baik, berarti memang dengan fasilitas-fasilitas yang sangat menunjang dan juga pengawasan yang cukup ketat. Nah, Ibu, bagaimana jika ada pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak pengelola? Apakah ada sanksi atau memang tidak boleh masuk ke area pusat belanja? Untuk masuk ke pusat belanja maksimal suhu tubuh itu harus 37,5 derajat Celcius. Artinya bila mana suhu tubuh lebih tinggi daripada angka tersebut, mohon maaf, pengunjung juga diminta untuk kembali tidak memasuki gedung dan gedung tidak mengizinkan untuk masuk. Demikian pula untuk karyawan, jadi tiap pagi juga diukur suhu tubuh sehingga mereka juga harus sehat baru boleh ke pusat belanja. Demikian pula untuk pengunjung, kami harapkan bila Anda merasa tidak enak badan, sakit, ada gejala batuk, pilek dan lain sebagainya, mungkin lebih baik stay at home, berobat, istirahat, tidak perlu ke pusat belanja. Bagaimana jika ada bayi atau lansia yang selama ini juga rentan terhadap terpapar COVID-19, Bu Ellen? Sebenarnya dari aturan yang diberikan oleh Pemprov tidak ada batasan usia. Ini memang ada beberapa yang bertanya usia 5 tahun ke bawah tidak boleh ataupun 60 tahun ke atas tidak boleh. Pada aturan yang dibuat oleh Pemprov DKI tidak ada aturan yang membatasi masalah usia. Kami melihat bahwa masing-masing keluarga tentu
mengetahui bagaimana merawat kesehatan keluarganya masing-masing, apakah mungkin perlu membawa anak ataupun perlu membawa orang tua, itu diatur oleh masing-masing keluarga dan tanggung jawab masing-masing keluarga. Kami rasa begitu ya, karena memang tidak ada batasnya. Baik, ini terakhir Ibu Ellen, mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang memang berniat mengunjungi pusat belanja karena untuk membeli kebutuhan atau memang ingin membeli sesuatu yang dia butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan mohon kerjasamanya dari para pengunjung yang akan memasuki pusat belanja. Kerjasama antara pengunjung dengan pengelola sangat dibutuhkan. Karena bila mana para pengunjung mengikuti tanda-tanda ataupun direction dari pengelola, maka kami tentu akan turut mengawasinya juga, sehingga semua yang masuk ke pusat belanja tetap akan sehat, aman, dan nyaman. Di mana sebenarnya ini juga perlu untuk para karyawan juga dan para pengunjung, mohon maaf bila mana nanti ada teguran dari para pengelola, karena kami mempunyai gugus COVID-19, di mana security maupun manajemen itu akan beredar di pusat belanja. Kadang-kadang ada yang sudah memakai masker, lolos dari pintu masuk, tetapi sampai di dalam mungkin gerah, ingin memakai maskernya diturunkan, jadi tidak sempurna. Nah, itu tentu harus diingatkan, sehingga mereka memakai maskernya kembali dengan sempurna. Semoga harapan kita adalah semuanya patuh protokol kesehatan demi kebaikan dan keselamatan kita masing-masing. Terima kasih Bu Ellen Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta sudah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia pagi hari ini. Sehat-sehat terus Bu, terima kasih. Terima kasih Bu.